Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ari Tirta di Koda Auto Pro. Dan dalam episode video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara rewinding pompa air dengan kapasitas daya 125 watt dan kecepatan 3000 rpm. Untuk slot dan kumparannya tuh alurnya ya sekitar 24 slot. Dengan frekuensi 50 Hz tentunya ya, dengan frekuensi dari negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu sekitar 50 Hz. Saya biasanya selalu berpedoman ya untuk melakukan suatu hal, dan kali ini saya untuk rewinding ya, saya menggunakan referensi buku saya yaitu dengan karangan Margiono Abdillah ya, dengan judul Menggulung Motor Listrik Arus Bolak-balik AC. Ya, di sini ada, kalau kalian ingin membelinya kalian bisa di toko online tersedia ya. Ya, judul bukunya ini saya selalu menggunakan ketika merewinding atau hitung dalam biasanya untuk merewinding. Saya pedoman buku saya ini ya. Ini sudah kucel sekali nih. Wah, ini sudah saya bawa kemana-mana. Kalau rewinding itu biasanya secara manual itu, kalau saya ada dua cara ya. Yang pertama, saya menggunakan hitung-hitungan referensi gulungan asal. Itu saya asal tuh yang existing, maksudnya bukan asal-asalan, yang existing. Saya hitung, terus saya bongkar dulu, saya hitung secara manual itu biasa lah ya, dengan cara biasa. Terus saya menemukan buku di online shop ini. Bukunya sangat recommended ya. Jadi kalau di lapangan dalam keadaan kosongan motor, terus kalau emailnya kita lupa berapa, tapi yang di sini dalam buku ini lengkap ya, sangat lengkap lah. Kalau saya recommended sekali untuk bagi teman-teman para rewendinger bisa membelinya lah. Di sini juga dan juga teman-teman yang ingin belajar rewinding juga bisa, sangat rekomendasi. Di sini sangat komplit, apa-apa saja bahan-bahan yang digunakan untuk merewinding ulang, seperti kertas perspan, terus jenis kawat emel, terus varnish yang kita gunakan, peralatan yang kita gunakan ketika rewinding apa aja sih alat dan bahannya. Ini sangat lengkap. Dan juga untuk pengetesan setelah rewinding pompa atau motor listrik, pengetesannya apa saja sih alat-alatnya, ini juga lengkap, kalian bisa lihat. Dan bahan untuk rewinding seperti emal, terus cara melapis alur dengan prespan juga lengkap ya, sangat lengkap ya nih ya. Ini sudah sangat khusus sekali nih, hancur saya sudah. Ini jenis varnish yang digunakan seperti apa. Wah, ini bagus sekali ini untuk teman-teman para rewendinger. Oke, nggak usah berlama-lama lagi saya intronya. Mari kita, nggak usah lama-lama lagi ya, kita lah langsung saja bagaimana cara menggulung ulang motor pompa air dengan kapasitas 125 watt. Langsung kita simak, stay tune. Oke guys, ini adalah video saya ketika masih bekerja di suatu perusahaan pabrik pengolahan biji besi ya, sebelum terjadinya berakhirnya kontrak kerja saya. Ini aktivitas saya melakukan penggulungan rewinding pompa air kapasitas 125 watt dengan kawat ml itu sekitar 0,5 mm ya, atau 0,4 mm ya, itu sudah kalian yang tersedia sajalah. Ini adalah video yang bisa saya yang terselamatkan untuk diabadikan sebelum terjadinya
berakhirnya kontrak saya. Pespan ya untuk di slot-slotnya. Untuk pelindung biasanya kita gunakan untuk rewinding lah. Terus untuk jenis kumparan tipe kumparan yang saya gunakan yaitu tipe terpusat ya. Jadi dari besar ke kecil, sentral gitu. Oke ya, ini dari referensi dari buku, saya buat Excelnya untuk menghitung rancangan gambar windingnya ya. Data yang perlu yang kita dapat itu fasanya ada berapa, terus slot atau alurnya ada berapa, RPM dan frekuensi ya. Kalau ya itu wajib ya untuk menghitung rancangan gambar winding dengan cara perhitungan. Ada dua cara ya biasanya. Yang pertama melihat gulungan yang existing, dan yang kedua melalui perhitungan. Dan terus untuk alurnya ada 6 dari hasil perhitungan ini ya. Ini hasilnya 6, 12, dan 8. Langkah belitan dalam satu fase, terus pergeseran tempat antar fase itu ada 8. Untuk menghitung pergeseran tempat itu, ini kalau 3 fase itu pengalinya 2/3 kali langkah belitan ya. Kalau untuk 2 fase itu 1/2 ya, atau setengahnya ya. Kumparan terpusat. Nah, seperti ini ya. Kalian kita searching kumparan terpusat. Yang enak kita pahami lah. Ini gambar maksud dari kumparan terpusat, yaitu ini saya gambar aja lah di pen ya biar paham teman-teman. Gak jelas ya, ini perlu kita ganti dulu nih. Maksudnya gini ya, dalam lingkaran nih, anggap dalam satu lot nih ada sekitar 4. Waduh, jelek. Ini saya gambar di pen. Maksud dari kumparan terpusat itu, anggap dalam satu slot ini ada sekitar beberapa kawat lah ya. Ini saya buat, ini satu slot sudah ada 2 kawat. Kalian perhatikan saja ya. Oke, ya paham sama-sama. Ini ada 3 slot. 3 kawat dalam satu slot. Terus saya pindah ke slot 2. Nah, ini jangan diputus nih. Perpindahan antar slot 1 ke slot 2 nih jangan diputus. Kawatnya jangan diputus. Langsung saja sambung. Dalam slot kedua ada 2 kawat, terus 3 kawat. Terus lanjut ke slot 3 saya nih. Ya. Jangan diputus ya. Kalau diputus ya nggak jalan nih motor. 2, 3. Oke, ini awal. Saya kasih kode U1. Ini adalah awal. Dan terakhir U2. Inilah guys. Jadi jangan diputus ya antar slot 1 ke slot 2. Dalam satu fase ini jangan diputus. Boleh diputus, tapi disambung di solder. Nah, ini guys, maksudnya gini guys. Jadi maksud dari jenis kumparan gelung atau terpusat seperti itu. Karena saya lebih enak menggambarnya itu di AutoCAD lah ya. Karena di AutoCAD ini lebih mudah, bisa copy paste-nya lah, copy paste. Gampang, dan arraynya itu ada arraynya juga lah. Jadi gampang banget. Kita langsung saja guys.
Kita buat arraynya untuk lingkaran sekitar 24 buah slot. Terus kita buat satu-satu angkanya, angka slot, biar mempermudah pembacaan slot ya, dari angka 1 sampai 24. Saya ini karena lingkaran, terserah kalian lah satunya mulai dari atas, tengah, bawah, atau samping. Kalau saya ini di atas lah, nggak apa-apa lah. Tapi karena sifatnya lingkaran lah ya, mau di sudut mana saja bisa. Dari arah mana saja, bukan sudut ya. Kalau untuk kita mempermudah perhitungan dan penggambaran rewindingnya, untuk penggambar rewinding ulang kayak kita copy paste saja nih dulu. Inilah sangat mudah sekali ya menggunakan AutoCAD daripada gambar pakai tangan. Teman-teman di lapangan, di perusahaan tempat saya kerja dulu itu ada yang orangnya jago yang untuk rewinding. Dia sudah sepuh, dia menggambar manual untuk rewinding pakai tangan, jadi sangat lama lah bagi saya, menurut saya. Saya belajar rewinding pertama kali belajar rewinding tidak autodidak ya, tidak autodidak sebenarnya, bukan melalui buku ini pas pertengahan saya bisa belajar rewinding karena mendapatkan kasus gulungannya hilang lah, lupa teman-teman di lapangan ini berapa ukurannya, terus berapa langkah windingnya, itu saya kebingungan. Biasanya kita copy paste dari yang existing. Jadi saya berinisiatif mencari di internet, menemukan buku ini. Super recommended. Kalau yang master yang ngajarin saya tuh Pak Legino, dia kebiasaan dan memberikan transfer ilmu ke saya itu copy paste ya, menggunakan winding yang existing. Dia ngitung ulang, kita hitung satu-satu, repot. Tapi itu efektif. Tapi yang ketika tidak kayak suatu tidak efektif, kalau kosong, nah itu bingung gimana caranya. Makanya saya menemukan buku pedoman. Kita langsung saja guys. Ini saya sudah buat sebelum membuat video ini di AutoCAD sudah saya buat. Kalian perhatikan saja gambarnya. Ini gambar yang saya gunakan, gambar kumparan yang saya gunakan tipes terpusat ya. Sebenarnya ada dua ya, spiral dan terpusat atau konsentrat. Kalau spiral itu dia kayak sisip itu, sisip satu, bukan terpusat gitu. Tapi kebanyakan motor 3 pas itu dia sentrat ya, atau spiral. Motor induksi yang kebanyakan saya temukan. Kalau untuk pompa air ini terpusat. Ada yang existing juga beda ya, ini secara perhitungan. Untuk ini gambar yang garis merah ini adalah gulungan utama. Gulungan utama itu maksudnya ada dua jenis gulungan ya. Kalau untuk pompa air yang berdasarkan yang saya baca itu gulungan utama dan gulungan bantu.
Yes, kalau dari bukunya Pak Margiono Abdillah, untuk gulungan yang berkapasitas yang dengan fase 2 itu ada dua gulungan ya, gulungan utama dan bantu. Maksud dari gulungan utama berdasarkan buku dari buku Margiono tersebut, pada dasarnya motor satu fas mempunyai prinsip kerja motor dua fas. Nah, hal tersebut dikarenakan lilitan yang terdapat dalam inti stator yang dikenal dengan nama lilitan stator mempunyai dua macam lilitan, yaitu lilitan utama dan lilitan bantu. Kedua macam lilitan tersebut mempunyai sifat yang berbeda, di mana lilitan utama terdiri dari sejumlah kawat penghantar yang berpenampang besar, sedangkan lilitan bantu terdiri dari sejumlah kawat pengantar yang berpenampang lebih kecil dari penampang kawat pengantar lilitan utama. Berdasarkan keadaan yang demikian, maka arus yang mengalir pada masing-masing lilitan mempunyai perbedaan fase, bentuk gelombang fase, flux magnet yang masing-masing. Nah, terus kita langsung saja untuk memahami maksudnya gulungan utama dan gulungan bantu ini apa sih. Nah, ini guys, maksudnya yaitu biasanya pada motor induksi satu fas, lilitan bantunya dihubungkan dengan kapasitor yang dilengkapi dengan saklar sentrifugal, yaitu suatu saklar yang berfungsi untuk memutuskan rangkaian lilitan bantu secara otomatis jika putaran motor sudah mendekati serempak atau sekitar 75% dari putaran normal, sehingga lilitan bantu tidak berfungsi lagi. Pada dasarnya, lilitan bantu pada motor induksi satu fas berfungsi untuk mendapatkan torsi awal. Jadi lilitan bantu itu ketika starting awal berfungsi untuk starting awal untuk motor induksi satu fas ya. Biasanya starting tuh memerlukan ampere tuning yang lebih besar ya. Nah, itu ya, itu yang sangat riskan lah. Suatu proses operasional motor induksi itu riskannya di starting karena lebih besar. Jadi maksudnya 75% itu dari putaran normal, yaitu ininya nih, serempak. Ketika serempak mendekati 75%, lilitan bantu itu sudah tidak berfungsi lagi. Gitu guys, maksudnya maksudnya gitu. Selagi kalian mendengarkan celotehan saya, kalian liatin gambar tujuan utama kita ya, yaitu bagaimana menggambar motor pompa air 125 watt secara perhitungan. Yang untuk warna hijau, garis warna hijau itu adalah lilitan bantu. Makanya dalam buku Pak Margiono ini, lilitan bantu itu terhubung dengan kapasitor. Makanya saya gunakan kapasitor ini di garis warna hijau. Saya menggunakan garis warna kapasitor, saya pasang di garis warna hijau ini guys. Nah, gambar ini ada salah ya nih. Oke guys. Ini kita sambung dari slot
dari slot ini. Setelah selesai, U1 dan U1 kita gabungkan melalui kapasitor. S1 dan U1 digabungkan. Oke, ada keliru nih saya untuk masalah V2 dan U2 ya, itu tidak disambung. Untuk slot 10 dan slot 13 itu disambung ya. Kalau kalian mengalami kesulitan ketika mal itu dipisah tidak masalah, tapi kalau sudah di stator kalian sambung di solder. Untuk 10 dan 13 kita gabung. Dan terus untuk slot 19 dan slot 19 dan slot untuk slot 19 dan slot 16 kita gabung. Berdasarkan dari gambar yang sudah kita hitung ya, kita gabung slot 19 dan 16 kita gabung, terus slot 10 dan 13 kita join ya. Terus untuk ke arah tegangan 220 nya itu di slot 7 dan slot 1 nih, harus di slot 7. Dan ini akan saya terangkan maksud dari jumlah dari hasil hitungan dan dijabarkan ke gambar. Maksud dari jumlah alur atau kutub atau fasa itu ada 6. Ini tuh dari slot 1. Oke guys, kita ganti dulu warnanya biar jelas, tidak bisa ya. Udah langsung saja lah biar cepat aja, hitam gak masalah. Oke, size nya kita ini slot 1, slot 2, slot 3, 10, 11 dan 12. Ini adalah jumlah alur atau kutub fasa 6. Nah, dari hitungan 6 kita translatekan ke gambar, hasilnya seperti ini. Nah, terus untuk langkah lingkaran atau belitan masih dalam satu fase. Dalam satu fase itu garis hijau ini satu fase lah ya. Itu ada 12. Ini ada 12. Nah, ini maksudnya gini guys. Gitu saudara. Oke saudara. Dan terus untuk pergeseran tempat antar fase itu ada 6. Ini maksudnya guys. Celah yang merah ini kan ada kosong nih, hijau. Nah, ini yang 6 ini maksudnya. 1 2 3 4 5 6. Oke saudara, cukup sangat simpel ya, mudah sekali ya untuk dipraktekkannya. Saya saja bisa, apalagi kalian lah ya yang sudah menonton
video yang sudah saya buat. Kayak maksudnya seperti ini guys. Nah terus untuk pasang kutub satu, ini kan ada S dan U, maksudnya tuh ini guys, satu. Nah ini satu kutub sepasang. Ya, ini kalau di gambar cat saya ini seolah-olah ini terputus ya, dari sel 1 2 3 4 sel 1 2 3 ini terputus seolah-olah. Sebenarnya nggak terputus, saya buat ini gambar biar rapi saja sih, tapi kalau kita gabungkan susah kayak berantakan gitulah. Jadi standarnya di mana-mana kalau gambar seperti ini biasanya gitu sih. Oke guys, nah terus kalau untuk hitungan secara manual, ini gini ya, kumparan keliling antara kumparan satu dari kecil, sedang, besar, ini manual. Ini hitungan manual. Dari kecil itu ada 77 putaran dalam satu slot. Terus yang slot yang sedang itu, yang tengah itu ada 106 putaran kalau untuk kumparan utama ya, dan yang besar itu ada 30, ada sekitar 115 putaran antara gitu lah guys. Oke guys, itu cara bagaimana menggulung motor pompa air dengan kapasitas 125 watt untuk dayanya ya, dengan kecepatan 3000 rpm dan frekuensi 50 Hz. Cara gambarnya, cara menghitungnya, dan cara menggulungnya. Saya harap dalam video ini teman-teman paham dalam menggulung pompa air dengan kapasitas 125 watt. Like, share, dan subscribe untuk mendukung video-video saya biar saya tambah semangat membuat videonya. Dan kalau ada pertanyaan atau diskusi, langsung saja di kolom komentar. Saya usahakan langsung fast respon. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next time.